bahan-bahan yang cocok untuk bebek petelur dan mudah didapatkan di daerah kita. 1. Dedak padi. Dedak padi merupakan hasil samping atau limbah dari proses penggilingan padi. Dedak padi sangat mudah diperoleh bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dedak padi ini harganya relatif murah, mulai harga Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogramnya. Kandungan nutrisi pada dedak padi yaitu protein kasar sebesar 10%, metabolisme energi sebesar 1.400 kilokalori, serat kasar sebesar 13,82%, lemak sebesar 4%, kalsium sebesar 0,20%, fosfor sebesar 1%, metionin sebesar 0,25%, dan lisin sebesar 0,40%. Untuk batas maksimal penggunaan pada dedak padi ini kurang dari 30% saja. Jadi tidak boleh melebihi dari 30% dari total 100% jumlah pakan. Jika kita menggunakan bahan ini untuk pembuatan pakan untuk skala besar harus diperhatikan pada kandungan serat kasarnya. Tidak boleh melebihi ambang batas untuk nutrisi bebek petelur. Karena dedak padi memiliki sifat pencahar yang bisa mengakibatkan bebek tidak bertelur. 2. Pollard. Pollard merupakan produk samping dari proses milling gandum, yang berguna sebagai bahan baku untuk pembuatan produk pakan ternak, karena memiliki kadar protein dan nutrisi yang tinggi. Angka konversi Pollard dari bahan baku sekitar 25% sampai dengan 26%. Untuk harga Pollard sekitar Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Dari hasil uji laboratorium di Institut Pertanian Bogor, kandungan nutrisi pada Pollard yaitu protein kasar sebesar 13,91%, metabolisme energi sebesar 1.800 kilokalori, serat kasar sebesar 16,49%, lemak sebesar 2,8%, kalsium sebesar 0,22%, fosfor sebesar 0,62%, metionin sebesar 0,40% dan lisin sebesar 0,22%. Batas maksimal penggunaan untuk bahan pakan bebek petelur sebesar 30%. Karena pada Pollard ini ada sifat pencahar yang mengakibatkan bebek tidak bertelur. 3. Jagung giling. Jagung merupakan bahan pangan sebagai pengganti bahan pangan yang lainnya. Banyak peternak dan produsen pakan yang memanfaatkan jagung sebagai bahan pakan untuk hewan, karena jagung merupakan sumber energi yang baik untuk hewan ternak. Kandungan jagung memiliki kandungan nutrisi metabolisme energi yang tinggi sebesar 3.300 kilokalori tetapi rendah di proteinnya. Kandungan nutrisi pada jagung giling ini yaitu protein kasar sebesar 8,5%, metabolisme energi sebesar 3.300 kalori, serat kasar sebesar 3,78%, lemak sebesar 3%, kalsium sebesar 0,2%, fosfor sebesar 0,30%, metionin sebesar 0,18%, lisin sebesar 0,20%. 4. Ampas ubi kayu atau onggok. Ampas ubi kayu yang dikeringkan merupakan alternatif untuk pakan hewan. Karena memiliki sumber energi yang cukup tinggi, yang tidak kalah dengan jagung. Tetapi harus diperhatikan ampas ubi kayu yang sudah kering, atau onggok ubi kayu untuk pakan bebek petelur tidak boleh berjamur, karena bisa bersifat racun. Jika sudah berjamur sebaiknya difermentasi dahulu agar nilai gizinya tidak berkurang. Harga ampas ubi kayu atau onggok ubi kayu relatif murah sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogramnya. Mungkin di tempat lain bisa lebih murah atau lebih mahal. Kandungan nutrisi pada ampas ubi kayu yaitu protein kasar sebesar 1,88%, metabolisme energi sebesar 3.200 kilokalori, serat kasar sebesar 3,81%, lemak sebesar 2,3%, kalsium sebesar 0,33%, fosfor sebesar 0,40%, metionin sebesar 0,01%, lisin sebesar 0,07%. Anda boleh menggunakan antara jagung atau ampas ubi kayu sebagai sumber energi atau juga Anda boleh memakai kedua-duanya. 5. Tepung ikan kering. Tepung ikan memiliki sumber protein yang cukup tinggi.
Banyak para peternak atau produsen pakan yang memanfaatkan tepung ikan untuk dijadikan konsentrat pakan hewan. Harga tepung ikan ini cukup mahal, sekitar Rp9.000 sampai dengan Rp12.000 tergantung kualitasnya. Kandungan nutrisi tepung ikan kering yaitu protein kasar sebesar 49,5%, metabolisme energi sebesar 2.960 kilokalori, serat kasar sebesar 2,98%, lemak sebesar 9,54%, kalsium sebesar 2,46%, fosfor sebesar 4,60%, metionin sebesar 1,79%, lisin sebesar 5,07%. 6. Maggot BASF. Maggot yang merupakan larva lalat Black Soldier Fly atau disingkat BASF, memang sangat istimewa dibandingkan bahan baku pakan alternatif lainnya karena mengandung nutrisi yang lengkap untuk pakan bebek petelur, dan mengandung gizi yang cukup baik. Selain itu, maggot bisa diproduksi dalam waktu singkat dan berkesinambungan dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan bebek petelur. Keunggulan lainnya, yaitu masyarakat mudah mengadopsi teknologi produksi maggot. Kemudian, dalam prosesnya maggot juga bisa diproduksi menjadi tepung, sehingga bisa menekan biaya produksi pakan. Untuk beternak maggot ini cukup mudah dan Anda bisa panen maggot sekitar 10 hari hingga 24 hari. Kandungan nutrisi maggot BASF yaitu protein kasar sebesar 41%, metabolisme energi sebesar 1.200 kilokalori, serat kasar sebesar 1,05%, lemak sebesar 29,65%, kalsium sebesar 4,50%, fosfor sebesar 0,60%, metionin sebesar 8%, lisin sebesar 10,65%. 7. Batang pohon pisang. Batang pohon pisang merupakan limbah pertanian yang banyak tersedia di pekarangan atau kebun-kebun petani dan belum dimanfaatkan secara baik. Pada umumnya keluarga petani di pedesaan memiliki atau menanam pisang di lahan yang dimilikinya baik untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Pohon pisang yang tumbuh di hampir semua daerah Indonesia rata-rata subur dengan varietas jenis yang sangat beragam. Batang pohon pisang terlebih dahulu dibuang kulit luarnya, kemudian dilayukan atau didiamkan selama 2-3 hari, kemudian dipotong kecil-kecil untuk difermentasi. Hasil fermentasi batang pohon pisang akan meningkatkan nilai nutrisi pada pakan bebek petelur. Fermentasi batang pohon pisang sebagai bahan pelengkap pakan untuk bebek petelur. Saya tidak menyarankan fermentasi batang pohon pisang sebagai pakan utama, tetapi fermentasi batang pohon pisang sebagai bahan pakan pelengkap yang sudah dicampur dengan bahan-bahan yang tadi saya jelaskan. Kandungan nutrisi batang pohon pisang setelah difermentasi yaitu protein kasar sebesar 3%, metabolisme energi sebesar 600 kilokalori, lemak sebesar 14,23%, serat kasar sebesar 29,40%. Batas maksimal pemberian pakan fermentasi batang pohon pisang untuk bebek petelur sebesar 5% dari total jumlah pakan per hari. 8. Daun pepaya. Daun pepaya mengandung senyawa fitokimia yang dapat digunakan sebagai penambah nafsu makan dan mengandung enzim papain. Enzim papain adalah enzim proteolitik yang berfungsi sebagai katalis dalam mempercepat pencernaan protein. Memecah berbagai makanan yang mengandung protein menjadi asam amino sehingga mudah diserap. Pemberian daun pepaya dapat berpengaruh terhadap peningkatan kadar protein daging dan peningkatan kadar protein dalam pakan, serta meningkatkan kandungan protein tubuh. Daun pepaya sebaiknya difermentasi terlebih dahulu untuk menghilangkan senyawa alkaloid. Alkaloid adalah zat anti-nutrisi. Kandungan nutrisi daun pepaya yaitu protein kasar sebesar 13,5%, serat kasar sebesar 14,68%, lemak sebesar 12,80%. Batas maksimal pemberian pakan fermentasi daun pepaya sebesar 5% dari total jumlah pakan per hari.